RI siap hadapi sidang kedua sengketa CPO dengan Uni Eropa. Indonesia bersiap menghadapi Uni Eropa dalam gugatan diskriminasi sawit atas kebijakan Renewable Energy Directive 2 dan Delegated Regulation. Kebijakan tersebut diyakini mendiskriminasi minyak sawit yang tidak digunakan dalam bahan baku biodiesel di Uni Eropa. Indonesia akan memasuki tahap sidang kedua pada akhir tahun ini. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Nathan Kambuno menyampaikan, pada kesempatan kali ini Indonesia akan kembali menyampaikan argumen faktual dan hukum bantahan yang sudah disampaikan sebelumnya melalui submisi tertulis secara lisan menanggapi pertanyaan lebih lanjut dari panel dan pihak lainnya. Nathan menyebut bahwa Indonesia tetap dalam posisinya bahwa Uni Eropa melalui kebijakan RED 2 dan DR telah melakukan diskriminasi perdagangan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit. Kelapa sawit dinilai Uni Eropa menjadi penyebab deforestasi. Nathan menerangkan gugatan Indonesia terkait dengan dua kebijakan Uni Eropa itu tidak diarahkan untuk menafikan komitmen penurunan emisi karbon dunia. Akan tetapi melalui gugatan ini, Indonesia tidak menggugat tujuan kebijakan iklim Uni Eropa. Indonesia pun memastikan telah memiliki komitmen yang sama seperti halnya Uni Eropa dalam Paris Agreement. Di sisi lain, pemerintah Malaysia mengatakan pada Senin 31 Mei 2021 bahwa WTO menyetujui permintaan dari Kuala Lumpur untuk membentuk panel yang memeriksa undang-undang Uni Eropa yang membatasi penggunaan biofuel berbasis minyak sawit. Di bawah aturan energi terbarukan Uni Eropa, bahan bakar berbasis minyak sawit akan dihapuskan pada 2030 karena minyak sawit telah diklasifikasikan oleh blok tersebut sebagai akibat dari deforestasi yang berlebihan dan tidak dapat lagi dianggap sebagai bahan bakar transportasi yang dapat diperbarui. Produsen minyak sawit mengatakan beberapa negara Uni Eropa telah mulai menghapusnya sebelum tenggat waktu. Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia dan saingan yang lebih besar Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir telah mengajukan kasus terpisah di WTO dengan menegaskan bahwa tindakan Uni Eropa bersifat diskriminatif. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Komoditas Malaysia Muhammad Khairuddin Aman Razal, Malaysia akan tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan hukum terhadap Uni Eropa. Malaysia dan Indonesia sendiri bersama-sama menghasilkan 85% minyak sawit dunia. Untuk itu, dalam hal ini Indonesia mengharapkan Uni Eropa dan negara-negara lainnya menekankan kerjasama. Isu lingkungan diharapkan tidak digunakan menjadi kampanye gelap bagi sawit yang justru menghambat upaya-upaya keberlanjutan Indonesia. Uni Eropa merupakan salah satu pangsa pasar terbesar ekspor sawit Indonesia, yakni 12%. Pasar terbesar minyak sawit Indonesia lainnya adalah China sebesar 18%, India 18%, dan Pakistan 8%. Di sisi lain, tren ekspor minyak sawit ke Uni Eropa menurun secara rata-rata bulanan pada Januari hingga Oktober 2020. Tercatat, rata-rata nilai ekspor ke Uni Eropa turun 2,41%, sedangkan rata-rata volume ekspor turun 0,56%. Namun secara tahunan nilai ekspor periode Januari hingga Oktober 2020 meningkat 4,39% dari periode yang sama tahun lalu menjadi 2,48 miliar US dollar. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengungkapkan, Indonesia sudah memiliki 3 strategi dalam menghadapi Uni Eropa dalam panel diskusi antara Asia Tenggara dan Uni Eropa nantinya. Pertama, pemerintah tidak hanya berbicara mengenai minyak sawit tapi juga minyak nabati lainnya. Tujuannya supaya terdapat kesetaraan bahwa bukan hanya minyak sawit yang menjadi tudingan tapi seluruh minyak nabati lainnya di Uni Eropa dan Amerika. Bahkan jika dilihat dari sisi produktivitas, minyak sawit mampu menghasilkan 4 kg per 1 hektar, sedangkan minyak nabati lain lebih sedikit. Kedua, pemerintah akan membahas peran masing-masing minyak nabati pada isu Sustainable Development Goals secara menyeluruh, bukan hanya faktor lingkungan. Dan ketiga, pemerintah akan membahas isu ekonomi dan sosial terkait kelapa sawit. Ia menuturkan banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada industri kelapa sawit.